Yop, jumpa lagi dengan Zamarif Motovlog. Oke guys, kali ini saya akan mereview all new CBR R sama R25. Oke guys, ini R25 tahun 2015. Oke, kita lihat secara fisik, kita walk-around dulu. Kalau dari samping lihat, oke. Jalan dari belakang kita lihat, sama-sama ganteng suaranya. Yap guys, untuk R25 sendiri ini udah nggak standar, knalpotnya aja sih, tapi semuanya masih standar. Untuk R25 horsepower-nya 36 horsepower, itu on crankcase 36 horsepower. Ini udah lihat belakangnya ya. Oke guys, nah, untuk shock depan dia masih teleskopik, dan di CBR VWR udah menggunakan upside down. Untuk lampu sendiri, untuk shock breakernya udah, pintu lampu sendiri masih bohlam, sama yang CBR VWR udah full LED. Oke, dengan horsepower 38,5 horsepower, kayak daerah gitu kalau nggak salah 38. Oke guys, untuk secara setang posisi duduk R25 lebih nunduk, R25 CBR VWR lebih menunduk daripada R25. Kalau R25 stangnya lebih tinggi bro, untuk stangnya lebih tinggi, jadi lebih nyaman kalau buat harian CBR VWR. Tapi kalau buat race emang enak banget ini CBR VWR. Namun untuk harian juga CBR VWR nggak terlalu capek kalau biasa naik motor sport ya, kecuali kalian biasanya pakai motor bebek, emang agak capek sih. Kalau kita biasanya pakai motor bebek emang agak capek. Yuk guys, dari samping kelihatan banget ya. Ini untuk upside down-nya sendiri menggunakan Showa shock depannya. Oke, dari shock belakang ya. Oke, armnya udah aluminium, knalpotnya kita lihat double, knalpotnya gede banget bro, gede bener-bener gede di sini. Untuk semuanya sih kelihatannya hampir mirip. Kalau motor sport ya kayak gitu, hampir mirip aja sih bro. Untuk tinggi joknya pun nggak terlalu jauh, 78 9 mm. Untuk CBR untuk R25 sendiri 785 mm, nggak terlalu tinggi. Jadi buat kalian yang tingginya 165an masih bisa menapak gitu, kaki walaupun nggak menapak sempurna tapi masih bisa, enak banget lah. Untuk orang Indonesia sangat-sangat enak banget. Oke guys, untuk lampu belakangnya sendiri kita lihat. Oke ya, lampu belakang ini semuanya udah full LED, knalpot, disc brake-nya gede, modelnya kembang gitu banyak. Oke pas ukuran ban belakang juga sama 140 sama juga. Ini knalpotnya udah Pro Speed MF Black Series full system, enak banget suaranya bro, bener menggelegar. Ini udah lampu stop lamp-nya udah LED, C-nya udah gantian. Ini udah gantian juga spatbornya belakang. Untuk masalah kokpit, oke guys, kita lihat ya. Oke, untuk kokpitnya sendiri enak dibaca. Ini limiternya sampai 14.000 ya guys, 14.000 limiternya. Ini ada jam, ini ada odometer, terus ini ada gear, indikator juga. Ya kayak gini lah pokoknya. Jam ini pengaturannya, ini oli, ini lampu jarak jauh, ada sein, lengkap udah semuanya. Ini lampu limiter, kalau udah sampai limiter ini nyala, RPM tinggi ini nyala. Oke guys ya, kita ke kokpitnya CBR VWR. Yap, udah full digital, limiternya sama-sama di 14.000, tapi ini sampai 16.000 RPM.
Ini 15.000 udah dikasih limiter. Ini ada mode sport, bisa lebih dekat, ada sport, terus sport plus sama comfort. Nah, untuk perbedaannya memang beda rasanya itu. Kalau pakai comfort itu agak nelat gasnya, kalau sport itu kayak biasa, tapi kalau sport plus itu kayak mengentak-entak. Ada set, ada apa, ada fuel, indikator juga ada. Ini ada suhu, ada juga oli, netral ada juga, dan juga ini buat lampu limiter. Ini nyala kalau udah nyala limiter, ini nyala terus ini. Ini riding mode, ini udah tanpa udah tanpa selang ya, tanpa selang. Ini namanya throttle by wire, jadi menggunakan elektronik. Katanya sih ini nggak boleh disemprot terlalu kencang menggunakan air blon. Ini masih menggunakan kabel selang. Oke. Menggunakan kabel selang. Engine stop juga udah ada, ini sama. Di sini engine stop ada. Engine stop jadi sama starter, sama start jadi satu. Oke ya. Nah, ini untuk pas beamnya sendiri dia harus ditekan ke bawah di sini bro. Ini untuk pas beam, bisa lihat ya, untuk pas beam di sini. Ini pas beam karena lampu jarak jauh. Ini pas beamnya, ini riding mode-nya. Jadi kalau di sini pas beamnya untuk di sini pas beamnya. Kalau di CBR TV Double R itu di sini. Oke guys ya. Untuk hari-hari udah saya menggunakan dua-duanya, lumayan enak semuanya sih. Tapi untuk riding lebih nyaman ini soalnya stangnya tinggi. Stangnya lebih tinggi. Ini under yoke bro, makanya lebih capek, agak lebih capek menunduk soalnya posisi ridingnya. Untuk finishingnya bener-bener bagus, beda dengan CBR yang lama. CBR 150 apa itu apanya Honda ya, kayak tahu sendiri lah kalian finishingnya kayak gimana. Ini udah bener-bener bagus. Mungkin saya katakan udah levelnya udah sama sekarang sama Yamaha. Finishingnya bagus banget. Finishingnya semuanya rapi banget, serapi-rapinya bener. Detail. Jadi nggak ada yang nggak pas, itu nggak ada. Di CBR 2V Double R juga sama. Rapi banget. Oke guys. Untuk di belakang kita lihat nih, ini ada lubang. Ya, ini ada lubang. Nah, jadi bolong nih bro. Ya, oke guys ya. Ini lampunya, lampu stop lainnya di sini nyala kalau di rem. Dari belakang. Oke bro ya. Oh, ini yang saya review sebenarnya yang non ABS. Yang untuk yang non ABS ini bro. Ini kalau kita naikin coba lihat. Tinggi 165, lihat posisi kaki, jadi nggak terlalu tinggi banget. Oke guys ya. Kita matikan kayak apa, langsung mati. Oke ya. Oh ya, untuk spion sendiri ini 360 derajat bro, jadi dia bisa diputar-putar. Nah, 360 derajat. Nah, oke bro ya. Dan ini masih manual. Mungkin nanti upgrade-nya mudah-mudahan lebih bagus dari CBR Double R. Ini masih biasa. Untuk posisi duduknya kita mau naikin dulu. Posisi duduknya lebih rendah ini dikit. Jadi untuk Anda yang 165 tingginya, lihat nih kaki, posisi kaki. Lapak enak banget. Lebih tinggi CBR 150R yang saya punya. Yang All New CBR itu lebih tinggi itu. Ini R25 lebih rendah lagi Ninja. Setahun ini Ninjanya udah pulang. Jadi yang bisa kita review cuma berdua ini aja. Oke guys. Ini kondom. Ini full kondom nih. Jadi kalau semua crash bisa diganti. Ini kondom juga, tapi ini tangki asli murni. Ya, oke guys ya. Oke, mungkin apa lagi ya? Yang belum review, saya review udah semuanya. Untuk tinggi kaki-kakinya juga udah. Untuk model-modelnya ini tergantung selera sih bro. Model pijakan kaki belakang ini selera aja sih. Nah, ini kelihatan lebih protot sebenarnya kalau CBR TV Double R.
posisi ridingnya, kakinya, belakang, tapi ya sama-sama bro, posisi ridingnya sama juga. Untuk dari ini lebih gede, lebih berotot. Kalau dari sini kelihatan ya, lebih berotot, tankinya gede banget soalnya. Nah, lebih berotot di R25, dia lebih ramping. Dan untuk firingnya ini lebih tipis. Tapi kualitas finishingnya bagus. Jangan ditanya kualitas finishingnya. Dan di sini lebih berotot. Coba lihat. Oke guys ya. Oke, udah. Semuanya udah saya review kelihatannya. Untuk lampu senya mungkin ya belum ya. Untuk lampu senya ini udah diganti. Dan ini menyatu dengan sini. Kita nyalain. Lampu senya jadi di sini tuh. Kita lihat. Untuk lampu senya. Kita nyalain bro ya. Jadi menyatu dengan alis ini, kalau alis. Oke bro, tampilannya sama-sama gagah bro, tergantung selera aja. Oke guys, mungkin udah cukup sekian review dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bro ya. Thank you, mohon maaf kalau jika ada kekurangan apa, silahkan ditanya komen-komen di bawah. Oke, silakan kalau kalian pilih. Ini harganya 63, yang non ABS 63.200, dan R25 56-57 juta bro. Ya, oke, makasih banyak. Silakan kalau mau kasih masukan, komen-komen di bawah. Udah, thank you for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye bye, see you next video guys.